Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera rekan bisnis sekalian. Pada video ini saya akan mereview pompa kimia. Ini review saya yang kedua tentang pompa kimia. Yang pertama itu setahun yang lalu saya bicara tentang pompa dosing pump atau pompa dosis. Seperti ini adalah pompa kimia tapi digunakan untuk mendosis media sesuatu atau mendosis cairan. Pada kali ini saya tidak akan bicara tentang dosing pump, tapi saya akan bicara tentang pompa kimia transfer. Pompa kimia transfer ini pompa sama seperti pompa air, tapi yang ditransfer atau dipindahkan adalah kimia, bukan air. Jadi kimia juga bagian dari cairan, tapi cairan yang mengandung kimia. Kimia itu biasanya satuannya itu pH yang paling asam itu pH 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 6, 7 itu pH sedang, kemudian di atasnya basah. Dan pompa ini bedanya apa dengan pompa dosis? Pompa dosing ini dia mentransfer kimia dengan cairan tertentu, yang cairannya itu hanya untuk yang kecil-kecil, untuk dosis ya, misalnya 4 liter per jam, kemudian 2 liter per jam, dan ada juga sampai 30 liter per jam. Tapi kalau untuk pompa transfer ini dia memindahkan cairan dalam kapasitas besar, minimal 100 liter per menit, dan tekanan atau ketinggiannya itu sampai dengan 20 meter, dari 100 liter, 200 liter, 400 liter sampai maksimal itu 1000 liter per menit dengan ketinggian 25 meter. Ini menggunakan pompa transfer ini. Pompa transfer ini mereknya Kenji dari Taiwan. Bahannya ini yang hitam ini adalah FRPP atau Fiber Reinforced Polypropylene. Sealnya ini menggunakan mechanical seal dengan Teflon. Ada dua jenis sebenarnya, ada yang menggunakan Max Seal, ada yang menggunakan media magnet. Yang kami jual adalah merek Kenji dengan menggunakan mechanical seal Teflon. Kemudian pompa ini ada dua tipe. Yang pertama yang menggunakan bahan FRPP dan satu lagi menggunakan bahan PVDF. Dan dari sisi konstruksinya ada yang langsung direct couple seperti ini, ada yang pakai kopling di sini, Pak. Di tengah-tengah ada koplingnya, jadi kita bisa setel, kita bisa kasih ukuran berapa yang tepat, dinamo yang tepat, itu ada grafiknya. Nah, ini grafiknya. Jadi sekali lagi saya ingin mengajarkan pada rekan bisnis sekalian, apabila kita membeli produk-produk industri, kita harus lihat grafiknya dulu. Yang pertama adalah grafik atau kurva dari kapasitas ini. Ya, ini 100 liter, 200 sampai dengan 800. Ini untuk 50 Hz. Perhatikan juga nih 50 Hz atau 60 Hz. Di Indonesia itu listrik umumnya sebagian besar 50 Hz, ada juga tertentu 60 Hz. Jadi kalau kita salah beli, biasanya listrik itu pompanya akan bermasalah karena nggak sesuai. Listrik kita 50 Hz, kita beli 60 Hz, atau kebalikannya. Listrik kita 60 Hz, kita beli 50 Hz karena kita nggak perhatikan ini. Nah, kapasitas 100, kita butuh 10 meter, berarti yang tipe A. Yang A yang mana? A ini tipenya KJ, KJL atau KJLF 40-1 40 12. Kodenya A, kode kurvanya A. Itu menggunakan power listrik di 1 HP 3 pas, outputnya 40 mili kali 40 mili. Oke. Nah, ini material chemical seal-nya, keramik, karbon, silikon karbid, hastelloy, sevring. Nah, ini hastelloy ini material yang paling kuat ini untuk kimia. Jadi untuk semacam apa namanya grade-grade dari metal itu mulai dari logam, kemudian logam cast iron, kemudian kuningan, bronze, hastelloy, itu grade-grade yang paling yang tertentu ya. Jadi yang paling tinggi setahu saya itu hastelloy ini. Nah, bahannya ini FRPP. FRPP itu adalah semacam kombinasi antara fiber dengan plastik. Jadi diproses secara mesin, dicetak, jadinya seperti ini. Dan selanjutnya yang pompa satu lagi adalah tipe PVDF. PVDF itu polyvinyl fluoride, itu di atasnya FRPP. Nah, bagaimana kita menentukan pompa ini apakah cocoknya FRPP atau PVDF dengan material? Di sini ada tabelnya. Sekali lagi, hati-hati, kita dalam membeli produk industri harus memperhatikan tabel-tabelnya tadi. Nah, di sini ada tabelnya, tabel kimia-kimianya ya, mulai dari NO3, CRO3, H3PO4 sampai CuCN. Nah, di sini ada tabel pompa atau material pompa yang cocok.
ini FRPP, sini PVDF. Contoh misalnya nitrit asid pada konsentrasi 20%, dia pakai FRPP bisa, pakai PVDF juga bisa. Biasanya kalau PVDF bisa, FRPP pasti nggak bisa. Tapi kalau FRPP bisa, PVDF dia pasti bisa. Ya, contoh lagi misalnya nih ya, NHO3 konsentrasi 60%, FRPP dia good ya, ini kode good. Kalau segitiga not good, kalau silang ini tidak bisa dipakai, good. Tapi kalau PVDF dia excellent, very good ya, very good. Contoh lagi misalnya nih, hidrofluorik ya, dia tidak bisa pakai kalau FRPP. Nah kalau PVDF dia bisa, excellent. Nah jadi saran saya kepada rekan bisnis sekalian, dalam kita menentukan pompa yang tepat, kita harus membaca spesifikasinya, mulai dari spesifikasi material, kemudian spesifikasi seal yang dipakai, kemudian spesifikasi dinamo. Dinamo itu ada putaran 1400, ada yang 3000. Kemudian spesifikasi cairan. Cairan itu kalau untuk kimia itu kita lihat tadi ada konsentrasinya. Kemudian kalau untuk di tempat lain misalnya kita bisa lihat juga air asin atau air tawar atau air payau. Itu cara kita menentukan untuk pompa yang tepat. Nah, bagi rekan bisnis sekalian yang ada masalah ingin menentukan pompa, terutama pompa kimia, merek Engie, kami PT Bumi Wirastara Sejahtera menyediakan. Kalau Anda ingin berkonsultasi atau ingin bertanya-tanya tentang tipe pompa, kemudian stok, harga dan sebagainya dan pompa apa saja yang tepat untuk aplikasi di tempat Anda, silakan berkomentar dalam kolom komentar atau bisa menghubungi kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.